serta sekalian benda yang Kau beri. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada Sabtu pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 21 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kepadamu atas berkat dan karunia-Mu yang telah menyertai kami selama hidup ini. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya sinar cahaya-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat merenungkan dan khususnya kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau sertai kami ya Allah, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari Mazmur 21 ayat pertama sampai ke 14. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Adapun renungan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 2. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara, kita telah membaca dari Mazmur 21. Mazmur 21 merupakan Mazmur yang berisi nyanyian syukur karena kemenangan yang diberikan Tuhan di dalam peperangan yang dihadapi oleh Daud. Daud melihat bahwa Allah berperang untuk mereka, di mana Allah bertindak langsung untuk memberikan kemenangan kepada Daud dan teman-teman seperjuangannya. Dengan kemenangan yang diberikan Allah, Daud dan bangsanya menyampaikan ungkapan nyanyian syukur kepada Allah. Keyakinan dalam doa bahwa Allah akan melakukan sesuai yang diharapkan dan nyata melalui jawaban doa yang diberikan dari Allah. Pada saat sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersama-sama menghadapi peperangan juga. Peperangan melawan virus corona COVID-19. Peperangan yang kita hadapi sekarang ini bukan peperangan secara fisik atau kelihatan atau nyata di hadapan kita. Tapi peperangan yang kita hadapi adalah peperangan yang tidak kelihatan. Tidak seperti peperangan yang dilakukan oleh Daud dan bangsanya, di mana mereka berperang membawa senjata atau peralatan tempur secara fisik untuk berperang saling berhadapan. Tapi sekarang kita justru pada saat ini kita berperang dengan cara yang lain. Berperang dengan cara 5M, yaitu peralatan senjata kita, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi dengan lingkungan sekitar atau di luar kita, atau dalam istilahnya kita hanya di rumah saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah 1 tahun menghadapi lebih kondisi ini. Banyak juga korban akibat pandemi virus ini, di mana korban ekonomi akibat PHK atau usahanya bangkrut, sakit penyakit, lalu bahkan ada yang meninggal akibat pandemi COVID-19 ini. Seperti yang keluarga kami juga hadapi, di mana kami juga tertimpa oleh virus corona ini, di mana keluarga kami ada 5 orang mengalami sakit akibat virus corona ini. Kami isolasi sekitar 14 hari sampai 1 bulan. Dari 5 orang di keluarga kami, ada yang segera sembuh, pulih, sekitar 10 hari, 14 hari, bahkan ada yang sebulan selama isolasi mandiri. Di dalam kami isolasi mandiri, kami sekeluarga berkumpul, saling mendoakan satu dengan yang lain, di mana itu akan menguatkan imun kita sehingga pulih dari kondisi yang ada pada saat itu. Dengan adanya pertolongan dari Tuhan melalui doa, mendengar lagu-lagu rohani, nyanyian rohani sambil bersenandung memuji Allah,
lalu support dari keluarga dan rekan-rekan, teman-teman, kami berangsur-angsur pulih kondisi kami. Kami sembuh dan sehat kembali. Bapak, Ibu, Saudara, seperti Mazmur yang kita baca, kita diajak untuk tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan untuk segala jawaban dari setiap doa yang kita sampaikan kepadanya. Tuhan yang dipuji dalam kemenangan kita atas segala pergumulan yang kita hadapi. Dialah yang berkuasa atas segala dosa kita. Walaupun kita mengira Tuhan tidak menjawab doa kita atau keinginan kita, kita selalu akan mendapat jawaban dari Tuhan. Sama seperti pemazmur, menyanyikan pujian syukur kiranya menjadi kebiasaan, menjadi kegemaran, dan bagian hidup kita. Daud dalam hidupnya adalah seorang yang suka menyanyi dan pintar memainkan alat musik. Daud dalam hidupnya adalah orang yang suka bermain musik kecapi pada saat dia mengembalakan domba-dombanya, di mana kecapi itu selalu menemani dia selama dia mengembalakan domba-domba. Sejak remaja, Daud suka bermusik dan bernyanyi. Bahkan bukan hanya Daud, tapi bangsa Israel pun gemar bernyanyi dan menari pada saat mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan dan renungan pada pagi hari ini mengajarkan untuk kita, bukan kita supaya pandai bernyanyi, bermain musik, atau menari, tetapi renungan ini mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita tetap bersyukur dalam setiap keadaan dan pergumulan yang kita hadapi. Menyanyi bersyukur menjadi hidup kita sebagai orang Kristen, dan bersyukur selalu membuat kita semakin kuat di dalam menghadapi segala pergumulan dan persoalan di dunia ini selama kita hidup. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya, dan kita selalu sehat di dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat dan karunia-Mu. Kiranya apa yang Kau firmankan dan kami renungkan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur dan memuji Engkau di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami. Ampunilah apabila di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami sampaikan. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Meskipun saat ini kami masih berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19, tangan-Mu yang kuasa itu tetap senantiasa menopang dan melindungi setiap kami. Kami bersyukur Bapa, kami masih boleh merasakan hadirat-Mu dalam persekutuan melalui virtual ini. Pada saat ini kami berdoa syafaat. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia dan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasila Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukamto, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso, Bapak Widi Laksono, Bapak Widian Nanto, Ibu Deborah Susilawati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Estobing, Bapak Aceh Mujiono, Ananda Eleazar Arya Wicaksono, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hadirlah dalam kehidupan mereka, berkati upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pemulihan, baik melalui obat-obatan dan tindakan medis, sehingga saudara-saudara kami ini memperoleh pemulihan hanya dari Engkau saja. Kami berdoa buat para adi yusyo di gereja kami. Kami percaya Bapa selalu memberkati mereka dengan kesehatan dan hati yang penuh sukacita. Walaupun dengan usia mereka saat ini banyak keterbatasan, sehingga mereka tidak banyak hal-hal yang bisa mereka jangkau, tapi kami percaya Tuhan memampukan para adisyo ini untuk terus berkarya dan bertumbuh imannya. Bapa yang penuh kasih, berkati saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang memulai usahanya. Bukakan pintu-pintu peluang bagi mereka dan juga berikan mereka kemampuan yang dibutuhkan dalam mendapatkan pekerjaan dan juga peluang usaha baru, supaya dapat mencukupkan kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dalam mendapatkan pekerjaan dan peluang usaha yang terbaik di waktu yang tepat. Kami mengingat saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup. Kami mohon ya Tuhan untuk mereka supaya diberikan pasangan yang tepat seturut dengan kehendak-Mu. Bagi pasangan yang menantikan buah hati, Tuhan berikan mereka kesabaran
sehingga pada saat yang tepat Tuhan mengabulkannya. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi keluarga yang saat ini mengalami permasalahan atau keretakan rumah tangga mereka. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapat hikmat yang hanya daripadamu untuk dapat menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga mereka dapat hidup damai bersamamu. Ya Allah, sumber pertolongan kami, berkati anak-anak kami yang saat ini masih belajar secara online. Bapa, sertai dan tuntun mereka supaya dapat membagi waktu antara tugas dan belajarnya. Berikan mereka konsentrasi Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Berikan juga kesabaran bagi orang tua, supaya dapat menampingi anak-anak mereka selama pandemi ini, sehingga nantinya mereka dapat bersekolah kembali seperti semula, seperti sebelum masa pandemi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami berdoa bagi gereja kami, GKJ Ebenezer. Berkati gereja kami, supaya dapat menjalankan ibadah online setiap minggunya selama pandemi ini, sehingga jemaatmu dapat beribadah di rumah dengan baik, sebelum bisa datang ke gereja dengan ibadah ragawi. Berkati juga pendeta-pendeta kami ya Tuhan, Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Pendeta Rudi Arianto, Pendeta Adelia, serta keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan pelayanan di jemaatnya saat ini Tuhan. Berkati juga majelis, pengurus-pengurus badan dan komisi, supaya mereka bisa menjalankan program kerjanya di masa pandemi ini. Biarlah setiap program yang mereka jalankan bisa menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat di sekitar kami. Tuhan, berkati para tenaga medis dan sukarelawan yang terlibat dalam pandemi ini. Jagalah mereka Tuhan, dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan mereka kesabaran, sehingga mereka bisa kembali berkumpul bersama keluarga pada waktunya. Berkati juga Tuhan untuk yang terpapar COVID-19. Berikan mereka kesabaran dalam menjalani penyakitnya, dan memberikan mereka kesembuhan seperti sedia kala. Karena Tuhan yang mengajarkan hati yang gembira adalah obat. Juga untuk keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, berikan mereka kekuatan untuk menjalani cobaan yang dihadapinya, karena percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Dia selalu menopang setiap permasalahan kita. Ya Tuhan, kami berdoa bagi negara bangsa kami Indonesia. Berkati pimpinan bangsa kami dari Bapak Presiden Jokowi sampai pimpinan yang terendah Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berkati setiap usaha, setiap program dan rencana yang boleh dilakukan, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan berguna bagi masyarakat Indonesia. Berkati juga program vaksin yang sedang berlangsung saat ini Tuhan. Berkati kelancarannya, distribusinya sampai ke daerah-daerah yang terpencil, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari COVID-19. Bapa, sumber pertolongan kami berdoa bagi perdamaian dunia. Tuhan, berikan masing-masing pemimpin dunia untuk takut akan Tuhan, sehingga mereka sadar untuk dapat menciptakan perdamaian di dunia ini, meninggalkan keegoisan mereka, sehingga dunia ini penuh dengan damai. Kami serahkan Tuhan semua doa syafaat ini di dalam kasih dan pengampunan-Mu. Biarlah Engkau yang
bekerja penuh dan kami percayakan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.